Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini sebagai khatib saya akan menyampaikan tentang tema 3 kesalahan iblis. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap kita harus menjadi muslim yang sejati. Tapi ada kendala yang harus diwaspadai, yakni adanya godaan-godaan setan. Karenanya setiap kita harus memperlakukan setan sebagai musuh abadi. Seharusnya sekarang kita menjadi orang kuat di hadapannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, syaitan atau disebut juga dengan iblis haruslah kita waspadai. Ia telah melakukan kesalahan yang amat prinsip sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan sampai kita melakukan 3 kesalahan yang dilakukan oleh iblis atau setan, yaitu pertama, membangkang. Di dalam Al-Quran, bentuk pembangkangan yang dilakukan iblis adalah menolak apa yang diperintah oleh Allah untuk sujud pada Adam, dalam artian menghormati dan memuliakannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastaghfara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan-golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah surat ayat 34. Kata aba menunjukkan keadaan di mana Anda menawarkan sesuatu hal kepada seseorang, lalu ia menolak tawaran itu. Kata aba juga dapat diterapkan dalam untuk artian rewel atau binal. Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab mengatakan kata aba berarti imtina atau kariha, atau juga enggan atau membenci. Namun kata aba lebih berat dan tegas daripada imtina. Dikutip dari Ensiklopedia Al-Quran halaman 1. Sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua kesalahan iblis adalah sombong. Takabur adalah menganggap diri sendiri lebih baik dengan merendahkan yang lain. Karenanya orang yang takabur itu seringkali menolak kebenaran, apalagi bila kebenaran itu datang dari orang yang kedudukannya lebih rendah dari dirinya. Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haq wal ghamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Hadis riwayat Muslim.
Kesalahan iblis yang sangat fatal adalah kesombongan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kekafirannya, dan yang lebih tragis adalah sebab kesombongannya tidak prinsip, yakni hanya karena asal penciptaannya yang dari api sedangkan Adam dari tanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min at-tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud pada Adam di waktu aku menyuruhmu, wahai setan, wahai iblis? Lalu iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Surat Al-A'raf ayat 12 sampai 13. Kesombongan harus kita waspadai karena kalau kita memiliki kesombongan tersebut, paling tidak berakibat pada 3 hal. Yang pertama, tidak senang pada saran. Hal ini karena ia telah merasa sempurna, tidak punya kekurangan. Apalagi bila kesombongan itu tumbuh karena usianya yang sudah tua, dengan segudang pengalaman ia akan menyombongkan diri kepada orang-orang yang lebih muda. Atau sombong karena ilmunya banyak dengan gelar kesarjanaannya di depan atau di belakang namanya, maka akan berlaku sombong pada orang yang tidak lebih tinggi pendidikannya. Apalagi kepada yang bukan sarjana, kalau saran saja sudah tidak mau diterima, apalagi kritik. Yang kedua, tidak senang terhadap kemajuan yang dicapai orang lain. Hal ini karena apa yang menjadi sebab dari kesombongannya akan tersaingi oleh orang itu, yang menyebabkan dia tidak pantas lagi berlaku sombong. Karenanya orang seperti ini biasanya menjadi iri hati atau hasad, dan kesenangan yang dialami karena kemajuan dan kesenangan orang lain. Bahkan kalau perlu menghambat dan menghentikan kemajuan orang itu, dan yang lebih berbahaya lagi seperti memfitnah, menimbulkan permusuhan, bahkan hingga pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, menolak kebenaran meskipun ia meyakininya itu adalah sebagai sesuatu hal yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesalahan iblis yang ketiga adalah durhaka, yakni tidak mau taat atas perintah yang baik. Iblis menunjukkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau melaksanakan perintah sujud atau menghormati Nabi Adam alaihissalam. Padahal iblis itu jin yang juga dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun karena ia durhaka dan berputus asa dari kemungkinan mendapat ampunan, di sini Allah berfirman, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika Allah berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam perkembangan selanjutnya ternyata iblis atau syaitan tidak sendirian dalam pembangkangan, dalam kesombongan dan dalam kedurhakaan kepada Allah SWT, tapi dia berusaha dengan berbagai cara siang dan malam untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Bila manusia tidak kafir atau murtad dari agama Allah, maka target minimal yang ingin dicapainya adalah agar manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ditegaskan sebagaimana dalam firman-Nya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa in aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka,
dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Hadirin, oleh karena itu setiap kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan setan. Bahkan jangankan dalam urusan kehidupan yang begitu banyak dan kompleks, saat kita mau membaca Al-Quran saja yang jelas-jelas itu baik, kita diharuskan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ta'awuz. Fa iza qara'atal Qur'an fasta'iz billah. Ini menunjukkan kita jangan sampai lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai urusan, termasuk urusan peribadatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dzabun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayuhan nas ittaqullah innahu amarakum bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minin min ibadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedikit kami kisahkan tentang kisah digodanya Abul Anbiya, bapak kita yaitu Nabi besar Muhammad Ibrahim alaihissalam, dan juga istrinya Hajar dan juga putranya Ismail alaihissalam, yang dikutip dari buku yang berjudul Keutamaan Haji dan Umroh yang ditulis oleh Abla Muhammad Al-Kahlawi. Di sana dikisahkan Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam di dalam mimpinya, di mana Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Di sana Nabi Ismail ketika bermimpi keesokan harinya diceritakan kepada putranya, "Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Kata Ibrahim. Lalu putranya Ismail pun tanpa rasa ragu menjawab, "Ya abati f'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakanlah perintah yang kau diterima atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, aku akan bersabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah tersebut, setan menggoda untuk memikirkan kembali, agar Ibrahim memikirkan kembali niatnya itu, dan setan terus menggoda. Kendati demikian, Nabi Ibrahim sama sekali tidak goyah dengan godaan tersebut. Akhirnya dia mengambil batu kerikil 7 dan dilemparkannya setan tersebut, walaupun dia pada saat itu setan menjelma sebagai manusia. Lalu setan tidak berputus asa, digodanya istrinya Hajar dengan menggoda supaya dia melarang Ibrahim menyembelih anaknya. Tapi istrinya pun tetap orang yang tabah dan tidak goyah imannya. Dia pun mengambil batu dan melontar setan tersebut. Begitu juga setan tidak putus asa untuk menggoda Ismail putranya, untuk bilang protes terhadap ayahnya, jangan melakukan ini. Tapi Ismail dengan hati yang teguh, lalu dia mengambil batu juga melempar setan dengan 7 batu, yang mana 3 peristiwa ini diabadikan dalam ritual haji, yang mana pelontaran jumroh adalah wajib haji. Untuk itu kita juga selalu harus waspada terhadap godaan-godaan setan ini, karena setan sudah bersumpah di hadapan Allah dari muka, dari belakang, dari atas, sampai kemanapun kita pergi, setan terus menggoda kita.
Faqala azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal islam wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.